Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat BMM yang saya hormati, kita semua sama-sama memahami bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hasil riset tahun 2011 menunjukkan bahwa tidak kurang dari 217 triliun potensi zakat. Bahkan di dalam riset terakhir menunjukkan ada sekitar 270 triliun potensi yang sangat besar. Dan kita juga semua yakin bahwa ketika zakat dikelola dengan baik dan benar, maka dapat meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. Namun, kalau kita melihat realitasnya, realisasi dari potensi yang demikian besar itu, ternyata belum sampai 10%-nya zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat. Ya, mengapa ini terjadi? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan potensi zakat ini belum teroptimal. Yang pertama adalah kita umat Islam di Indonesia pada umumnya atau sebagian besar masih menunaikan zakat secara individu. Belum ada keberjamaah sebagaimana kita dalam melaksanakan ibadah wajib yang lain. Kalau sholat, alhamdulillah, masjid-masjid ramai, penuh ketika sholat ibadah wajib, ya, karena mereka berjamaah. Begitu juga ketika menunaikan saum. Untuk menunaikan saum, kita semua sepakat menunggu keputusan dari Menteri Agama dalam hal ini setelah sidang isbat. Dengan haji juga sama. Ya, kita berangkat, kita wukuf di Arafah, itu menunggu perintah dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Nah, tentu bukan hal yang kebetulan, ya, bahwa zakat merupakan salah satu ibadah wajib dan juga rukun Islam. Oleh karena itu, sudah semestinya kita bisa memperlakukan hal yang bersama, hal yang sama, di mana kita harus sama-sama berjamaah dalam menunaikan zakat. Ini perlu kita sama-sama pahami. Kenapa? Karena memang zakat ini satu-satunya ibadah yang ada petugasnya yang disebutkan oleh Allah secara maktub, secara secara tersurat, ya, di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Ya. Amil zakatlah yang memimpin pelaksanaan zakat, baik dalam penghimpunan maupun di dalam pendistribusian. Yang kedua yang harus kita pahami juga bahwa ketika kita menunaikan zakat melalui amil zakat, maka zakat yang mungkin secara individu tidak begitu besar, ketika terhimpun dari ratusan ribu orang, dari jutaan orang, menjadi sebuah dana yang sangat besar. Dengan dana yang besar ini, maka banyak hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, baik di dalam bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, ya, termasuk ketika menanggulangi kebencanaan. Ya, banyak yang bisa dilakukan. Itu hanya apabila kita menunaikan zakat melalui amil zakat. Ya, tentu itu tidak bisa kita lakukan ketika kita melakukannya sendiri. Dan keterbukaan kita dalam menunaikan zakat melalui amil bukan berarti ada sifat ria, karena ria itu tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan. Ria itu babnya ada di dalam hati kita. Apakah kita ingin dilihat orang atau tidak? Bahkan ketika kita menunaikan zakat melalui amil zakat, ada satu hak yang kita dapat yang tidak diperoleh ketika kita menunaikan langsung kepada mustahil. Apa itu? Yaitu didoakan. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan doakanlah mereka. Jadi amil harus mendoakan para muzaki yang menunaikan zakat. Di mana dengan zakat itu akan mendatangkan kerabat. Jadi dengan menunaikan zakat melalui amil, ya, bukan hanya, ya, akan mensucikan harta dan jiwa kita, tapi juga timbul rasa ketenangan. Dan tentu saja sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa melalui amil zakat, zakat akan terhimpun, akan menjadi sebuah potensi yang sangat besar. Ya, mari kita mulai dari diri kita untuk sama-sama menunaikan zakat melalui amil zakat. Ya, sehingga sekali lagi zakat itu dapat optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya,
Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.